Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari kelas PGSD 7A dengan NIM 1802140 dan saya sendiri merupakan mahasiswa kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021. Apa sih kampus mengajar itu? Kampus mengajar merupakan kegiatan mengajar di sekolah yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka atau kita kenal dengan MBKM. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjelaskan tujuan diadakannya Kampus Mengajar adalah pertama untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Kedua, membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk SD di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Penyelenggaraan program ini sendiri adalah atas dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Mendikbud mengajak mahasiswa untuk beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama yang berada di daerah 3T, sekaligus mengarah ke pemimpinan kematangan emosional dan kepekaan sosial. Kampus mengajar ini menitik beratkan mahasiswa agar membantu dalam bidang literasi, numerasi, adaptasi teknologi, dan adaptasi administrasi sekolah. Sebelum menjalankan program kampus mengajar, terdapat 2 tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama itu pendaftaran, yaitu mengisi formulir pribadi dan mengumpulkan berkas-berkas berupa surat rekomendasi dari universitas, surat mengikuti organisasi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa, dan surat keterangan pengalaman mengajar. Ketika tahap 1 sudah terpenuhi, maka kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu mengisi tes survei kebinekaan yang berisikan pilihan ganda. Tes ini sama halnya dengan tes asesmen yang mengedepankan pendapat pribadi dalam menyikapi suatu permasalahan dengan bijak. Dan setelah melewati 2 tahap tersebut, saya dinyatakan lolos mengikuti program kampus mengajar, dan saya ditugaskan untuk menjalankan program ini di sekolah dasar 3T di daerah Kabupaten Bandung. Nama sekolah ini yaitu SD Negeri Legok-Pego. Sebelum melakukan pengajaran di sekolah, panitia kampus mengajar menyelenggarakan pembekalan selama 1 minggu yang diperuntukkan bagi mahasiswa sebagai pedoman pembelajaran di sekolah. Setelah itu, sampai pada waktunya penerjunan mahasiswa ke lapangan yang diawali dengan perizinan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung bersama rekan satu kelompok. Selanjutnya, perizinan dilakukan pada esok hari kepada pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru, dan warga sekitar sekolah, yaitu RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat. Sekolah ini berlokasi di Kampung Nagrak, Desa Drawati, Kecamatan Pase, Kabupaten Bandung. Sekolah ini terletak di perbukitan untuk bercocok tanam yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai tingkat pemahaman pendidikan yang rendah. Sebab tingkat kesadaran untuk bersekolah di tempat ini sangat kurang. Pembangunan sekolah ini pada saat itu berasal dari dana hibah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan buta huruf masyarakat di kampung ini. Sampai saat ini, perkembangan daya literasi di sekolah ini memang cukup rendah. Banyak sekali ditemukan siswa di kelas tinggi belum bisa membaca dengan lancar. Padahal, sumber bacaan di perpustakaan memang banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, siswa tidak memiliki kemauan untuk mengejar ketertinggalan. Dari kondisi sekolah dapat terlihat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi. Sekolah ini mempunyai 3 ruang kelas utama, 1 ruang perpustakaan, dan 1 ruang guru beserta kepala sekolah. Sekolah ini tidak memiliki toilet dan alat cuci tangan. Berkat adanya kampus mengajar, mahasiswa bisa membantu mengajar di sekolah ini dalam mengejar ketertinggalan. Pada minggu pertama, kegiatannya adalah adaptasi lingkungan sekolah,
dengan bercengkrama dengan guru-guru dan para siswa, serta melakukan analisis situasi di SD Negeri Lagok Pego untuk menjalankan program kerja yang akan diselenggarakan. Selain itu, untuk mendapatkan program kerja yang tepat, kami melakukan rapat koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan mahasiswa. Di SD Negeri Lagok Pego sendiri, pembelajaran yang diterapkan pada masa pandemi yaitu tatap muka secara terbatas. Siswa diberi kesempatan untuk bersekolah 2 hari dalam seminggu. Jadi 1 hari itu terdapat 2 kelas yang hadir ke sekolah. Sebelum diadakannya kampus mengajar, guru dan kepala sekolah mempunyai sistem pembelajaran dengan berupa pemberian tugas saja tanpa memberikan pengajaran yang lebih lanjut. Maka dari hal tersebut menimbulkan pemahaman siswa yang sangat menurun. Tetapi semenjak kampus mengajar, siswa diarahkan untuk bersekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pengajaran pertama berfokus pada peningkatan literasi anak dengan berupaya membimbing anak membaca secara intensif yang dilakukan perorangan atau kelompok. Dari upaya ini berhasil mewujudkan daya literasi yang meningkat dengan ditandai keseriusan anak dalam belajar membaca. Pembelajaran numerasi siswa dilakukan menggunakan pendekatan realistis, benda-benda yang ada di lingkungan siswa. Pembelajaran ini dilakukan mulai dari nol kembali karena siswa kelas rendah masih belum mengetahui angka dari 1 sampai 10. Selain itu, banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam penulisan dalam angka. Untuk kelas tinggi, mereka sudah bisa mengetahui angka dari 1 sampai 10. Akan tetapi untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian masih sangat kurang. Maka kami di sini berperan untuk mengembangkan kemampuan anak. Sementara itu, dalam pengadaptasian teknologi di sekolah memang cukup sulit karena terkendala jaringan yang membuat kesulitan untuk mengakses internet atau platform media online. Saya hanya mengenalkan kepada siswa prosedur menggunakan laptop dari mulai menyalakan sampai mematikannya. Pembelajaran di kelas pun ditambah dengan penggunaan teknologi, yaitu menampilkan tayangan video dan materi, memakai proyektor. Pembelajaran menggunakan teknologi ini sangat menyenangkan, bisa memberikan anak motivasi belajar dengan cara yang baru. Di samping itu, kami pun ikut serta dalam membantu administrasi sekolah dalam mengolah nilai dan memasukkannya pada setiap rapot siswa. Selain itu, kami ikut serta dalam mengikuti rangkaian proses pembuatan soal di SD Negeri Lagok Pego. Dan kami pun membuat sejumlah rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran berlangsung. Pelajaran di SD Negeri Lagok Pego tidak hanya dijalankan dalam kelas saja, akan tetapi di luar kelas pun kami menjalankannya, yaitu dengan bercocok tanam, lalu belajar sambil bermain, dan mengamati lingkungan di daerah sekitar sekolah. Anak-anak sangat bergembira diajak bermain di luar. Dengan belajar seperti itu dapat mengefektifkan pemahaman mereka terhadap lingkungan yang menjadi teman sehari-hari mereka. Mengajar di sekolah, kami pun ikut berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat, yaitu dengan mengadakan ramah tamah kepada masyarakat, lalu pembersihan daerah-daerah yang kotor, misalnya di rumah singgah. Dan kami pun mengajarkan kepada anak-anak untuk mengaji di masjid. Dari kegiatan tersebut, saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya ditantang untuk sabar, ikhlas, menjalani kegiatan program selama 3 bulan tersebut. Karena perjalanan ke sana cukup menantang, karena medan jalanan yang sangat curam, jelek, yang tidak mudah dilewati oleh kendaraan apapun. Media transportasi ke sana pun menjadi kendala.
bagi saya ataupun rekan saya sendiri. Cukup sekian pemaparan kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 di SDN Legok Pego. Semoga partisipasi saya di SDN Legok Pego dapat memberikan manfaat yang baik untuk sekolahnya, siswanya, ataupun gurunya. Maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian ataupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.